Kemudian Minggu 5 Juli 2020 ada 101 jemaat. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang tetap dengan setia beribadah dari rumah masing-masing sampai dengan saat ini. Untuk petugas ibadah Minggu tanggal 19 Juli 2020, WL Ibu Kristin, Singer Saudari Abel dan Saudari Jovita, pemain musik Esra, Bima, dan Bapak Toto. Mengajak untuk Bapak Ibu Saudara untuk ikut mendukung kegiatan sekolah minggu pada hari Minggu jam 9.30 selesai ibadah online. Kiranya Bapak Ibu terus mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak di dalam Tuhan Yesus. Ucap syukur dan beri terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis yang sudah mengikuti dengan setia ibadah online dan doa setiap hari Rabu pukul 6 sore. Semoga jemaat Gereja Baptis Indonesia tetap setia mengikuti jam doa setiap minggu. Mengajak untuk setiap kaum muda dan remaja tetap bersekutu bersama di dalam persekutuan kaum muda remaja Baptis pada hari Sabtu jam 5 sore. Terima kasih untuk setiap teman-teman yang tetap setia mengikuti kegiatan dan tetap bersekutu bersama. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Siti Rahayu Sukaryadi pada tanggal 17 Juli 2020. Kiranya Tuhan menyertai dan memberi berkat yang melimpah. Mengingatkan setiap jemaat menggunakan masker saat bepergian, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, serta menggunakan hand sanitizer. Jaga jarak, olahraga yang teratur, dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih juga untuk seluruh dukungannya, baik dari doa dan setiap hal yang diberikan, termasuk like dan subscribe channel gereja sebelum atau sesudah melakukan ibadah online. Kiranya tetap semangat di dalam beribadah setiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati. Protokol ibadah New Normal, Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Lakukan persiapan pribadi dengan baik di rumah sebelum berangkat ke gereja. Bawalah perlengkapan ibadah pribadi, siapkan persembahan dan persepuluhan ke dalam amplop pribadi, dan jangan lupa menggunakan masker. Semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa. Cucilah tangan dengan sabun sebelum masuk ke ruang ibadah di gereja. Penyambut tamu akan memeriksa suhu badan Anda, batas maksimal suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Cukup berikan salam namaste. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Masukkan persembahan dan persepuluhan sebelum atau sesudah ibadah di dalam tempat yang telah disediakan gereja.
Gunakan hand sanitizer sebelum mengambil tempat duduk yang sudah disiapkan oleh gereja. Dimohon untuk duduk berjarak sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Tuhan pasti yang terbaik. Dimohon untuk mengikuti ibadah dengan tertib dan tetap menggunakan masker selama beribadah. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Setelah ibadah selesai, dimohon untuk keluar dengan tertib Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap tetap tidak bersalaman dan cukup dengan salam namaste. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mengucap syukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah kembali. Dan hari ini kita bersyukur masih diberikan kesehatan, kita bersyukur masih diberikan kekuatan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan untuk bersaat teduh sejenak. Kemuliaan hanya milik Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena kejadian-Mu dahsyat dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk semua penyertaan dan pimpinan-Mu. Engkau sungguh baik bagi kami, dan hari ini kami sungguh-sungguh ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan kami. Kami ingin bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau yang akan selalu bersama-sama dengan kami, dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang ada dalam kerajaan surga. Kami menyerahkan ibadah pagi kami di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang ada dalam kerajaan surga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih bersuka cita Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama bersorak-sorai, bernyanyi, memuji nama Tuhan. Bersuka cita bersama, karena Tuhan telah mengerahkan kekuatannya. Dia menunjukkan kuasanya bagi kita. Dan kita akan percaya kematiannya dan kebangkitannya untuk kita semua. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita yakin dan percaya Allah bangkit bagi kita. Kita yakin dan percaya Allah terus mengerahkan kekuatannya untuk kita. Dan kita sama-sama terus bersyukur dan memuji Tuhan. Saat ini, saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk mempersiapkan kantong persembahan. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Dan Ibu Ruth akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setiamu, segala berkat yang kau curahkan, kau limpahkan kepada hidup kami semua. Terkhusus pada pagi ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang kau curahkan. Biarlah melalui persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan, memperluas kerajaan-Mu Tuhan melalui gereja ini. Berikanlah pengampunan untuk setiap yang belum bisa memberikan persembahan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha Tahu, Engkau yang mempunyai berkat dari segala berkat Tuhan.
Kami bersyukur karena ibadah kami dapat dilanjutkan dengan baik Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir kami pulang nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersukacita. Amin. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk mengedarkan kantong persembahan, untuk mempersiapkan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Kita sama-sama akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. Jadikan kami indah Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu untuk berkat kasih karunia Tuhan sepanjang minggu dalam kehidupan kami. Dan pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali ke hadirat-Mu. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa, kiranya Engkau bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami menaikkan rasa syukur kami. Haleluya.
Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati ibadah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Ratapan pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama dari kitab Ratapan dan kali ini kita akan memasuki pasal yang kedua. Ratapan pasal 2 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Kita akan baca pelan-pelan bagian firman Tuhan ini mulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita akan mulai 1-3. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan dan tiliklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua, darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka, tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seteruku. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul pengharapan di tengah kesesakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu saya menyampaikan sedikit pengantar berkaitan dengan kitab Ratapan. Ada hal-hal yang unik yang bisa kita temui dari Ratapan bahwa tulisan Yeremia ini ditulis dalam bentuk puisi akrostik ya, dan pagi hari ini saya memberikan sedikit lagi pengantar dari kitab Ratapan bahwa kitab Ratapan merupakan bagian dari kelompok Megilot atau 5 kitab dari gulungan-gulungan ya, termasuk Rut, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ester, dan Ratapan adalah salah satu dari Megilot yang dalam tradisi Yahudi biasanya dibacakan dalam perayaan-perayaan keagamaan Yahudi pada waktu itu. Dan di dalam tradisi kekristenan biasanya Ratapan dibacakan dalam Minggu Prapaskah. Ya, memang tidak selalu dilakukan di gereja kita, tetapi ini menjadi tradisi di dalam gereja pada masa kini. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Ratapan pasal yang kedua, terutama di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17, kita masih bisa melihat bagaimana situasi kedukaan itu bisa begitu dirasakan oleh Yeremia dan orang-orang Yehuda pada waktu itu. Kalau kita melihat di dalam Ratapan pasal 2, maka secara khusus kita bisa melihat bagaimana murka Tuhan atas pengkhianatan umatnya begitu sangat mengerikan. Di dalam pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan bagaimana Tuhan menghempaskan kemuliaan Yerusalem. Di dalam ayat yang ketiga juga kita bisa menemukan bahwa Tuhan melemahkan kekuatan Yerusalem. Di situ dikatakan bahwa dalam murkanya yang menyala-nyala ia mematahkan segala tanduk Israel. Kekuatan Israel dipatahkan, dimusnahkan, dilemahkan. Dan di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima kita melihat bahwa seolah-olah
Yehuda itu menjadi musuh bagi Allah karena di situ dikatakan ia membidik panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion. Jadi seolah-olah Yerusalem menjadi musuh bagi Allah, menjadi seteru Allah karena menjadi sasaran bidik dari panahnya Allah. Jadi simbol relasi antara Tuhan dengan umat Allah, antara Tuhan dengan bait Allah, antara Tuhan dengan mezbah, antara Tuhan dengan para pemimpin Yehuda pada waktu itu sudah dimusnahkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, apa yang terjadi pada Yerusalem adalah sesuatu yang mengenaskan. Lebih lagi kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13, di situ dikatakan, apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur ya darah putri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan Yeremia tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk menghibur Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya kalau kita melihat orang dalam keadaan kedukaan, atau kalau kita melihat orang dalam keadaan yang sedih, orang dalam keadaan bangkrut atau mengalami kehancuran, kita bisa mengatakan bahwa kamu nggak sendiri. Kamu tidak menjadi satu-satunya orang yang mengalami kehancuran atau kedukaan. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa bahkan Yeremia tidak bisa membandingkan. Tidak ada pembanding yang sepadan dengan kehancuran yang dialami oleh Yerusalem. Yeremia melihat bahwa tidak ada atau tidak pernah ada negeri atau sebuah bangsa yang mengalami kehancuran seperti yang dialami oleh Yerusalem. Inilah yang terjadi sehingga Yeremia di situ mengatakan, aku tidak menemukan kata-kata penghiburan yang tepat untuk menghibur Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa kehancuran yang terjadi di Yerusalem begitu luar biasa. Sangat mengenaskan kehancuran yang terjadi di Yerusalem oleh karena pengkhianatan mereka kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi di dalam situasi tanpa harapan itu kita bisa melihat bahwa ratapan Yeremia tidak ditutup dengan perasaan putus asa. Ratapan Yeremia tidak ditutup dengan dorongan untuk mengakhiri hidup, dorongan untuk bunuh diri atau dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan nekat yang lainnya. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya Yeremia sangat menderita. Sebenarnya Yeremia sangat sulit menerima kenyataan yang terjadi dengan bangsa Yehuda pada waktu itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa Yeremia belajar untuk melihat janji Tuhan. Di dalam situasi yang sulit Yeremia belajar untuk melihat penyertaan Tuhan di dalam keadaan yang paling tidak mungkin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita belajar bersama-sama dari ungkapan ratapan yang disampaikan oleh Yeremia dalam kitab ratapan. Kita akan belajar bagaimana kita membangkitkan harapan di tengah kesesakan yang terjadi. Bagaimana kita bisa membangkitkan harapan di tengah-tengah situasi yang sulit yang mungkin saat ini terjadi di tengah keluarga kita, di tengah kehidupan kita, di tengah gereja kita, bahkan di tengah-tengah bangsa kita. Mari kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Setidaknya ada dua hal yang menolong kita untuk tetap bisa mengalami pengharapan di tengah kesesakan. Hal yang pertama yang bisa kita lihat di dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bahwa pengharapan di dalam kesesakan ditemukan ketika kita mau menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita melihat bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-18 dari ratapan pasal yang kedua, di situ dikatakan demikian. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat berada dalam kepedihan yang sangat mendalam, ketika Yeremia melihat
Yehuda dan Yerusalem dihancurkan oleh Tuhan. Ia mengajak orang-orang Yehuda pada waktu itu. Ia mengajak orang-orang Yerusalem yang masih tinggal di negerinya pada waktu itu untuk mari berdoa menaikkan permohonan kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Yeremia. Yeremia berkata kepada orang-orang yang tinggal di Yerusalem pada waktu, ayo berteriak kepada Tuhan dengan suara nyaring. Ayo berseru kepada Tuhan, ayo cucurkan air matamu seperti sungai siang dan malam. Inilah yang dilakukan oleh Yeremia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya meyakini bahwa situasi pembuangan, situasi kehancuran, situasi kesedihan, situasi yang dialami oleh orang-orang Yerusalem membuat bangsa Yehuda mengalami krisis iman. Saya yakin mereka tidak mudah untuk bisa percaya kepada nubuat para nabi. Tapi kita bisa melihat bagaimana Yeremia tetap meyakinkan bangsa Yehuda bahwa Tuhan tetap berbelas kasihan kepada mereka. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kehancuran yang terjadi, Yeremia tetap yakin bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Itu sebabnya Yeremia mendorong umat Israel, Yeremia mendorong umat Yehuda untuk ayo berdoa kepada Tuhan, ayo berseru kepada Tuhan. Jangan henti-hentinya. Yeremia membuat penggambaran, berserulah seperti sungai yang mengalir siang dan malam. Artinya berdoalah dengan tidak henti-hentinya. Berdoalah dengan tidak putus-putusnya. Yeremia mendorong bangsanya untuk dengan tekun mencari Allah siang dan malam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari hal ini kita bisa melihat bahwa Yeremia begitu yakin. Yeremia sangat yakin bahwa pemulihan terjadi ketika bangsa Yehuda mau berseru kepada Tuhan. Pemulihan terjadi ketika bangsa Yehuda mau menyerahkan perkara mereka kepada Tuhan dengan gigih. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sampai pada bagian ini kita perlu merenungkan bersama-sama. Dalam situasi pandemi yang terjadi di negara kita. Dalam situasi pandemi yang terjadi dan berimbas banyak dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan gereja kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau datang kepada Tuhan? Apakah kita masih datang kepada Tuhan? Apakah kita masih menanti pertolongan Tuhan? Dari pengalaman Yeremia dan bangsa Israel dan bangsa Yehuda kita bisa melihat bahwa ketika mereka dalam situasi yang sulit, di ayat yang ke-18 Yeremia mengingatkan kembali orang-orang Yerusalem untuk mari berdoa kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Nah, inilah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yeremia menyampaikan bahwa ketika orang-orang lain sedang tidur nyenyak, ketika orang-orang lain mungkin acuh dengan situasi, dengan keadaan yang ada, mari tetap datang berlutut, bersungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Nah, dari situlah kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Karenanya mari kita belajar bersama-sama dari pengalaman Yeremia untuk jangan pernah diam. Jangan pernah merasa masa bodoh dengan keadaan. Jangan pernah tidak peduli dengan situasi. Atau jangan pernah mencari jalan keluar di tempat yang lain. Tetapi mari dalam situasi yang terjadi sekarang, kita tetap berpaut kepada Tuhan. Kita tetap rindu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yeremia mendorong orang-orang sebangsanya untuk menghampiri Tuhan dengan bahasa air mata doa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita juga seringkali terenyuh atau terbeban melihat orang lain ketika menumpahkan semua penderitaannya dengan tangisan, terlebih lagi Tuhan yang menciptakan kita. Dia juga pasti akan terbeban atas setiap pergumulan kita ketika kita mau menyampaikan setiap pergumulan kita dengan doa dan air mata. Karenanya yang paling penting adalah mari kita mengambil sikap untuk mau berdoa kepada Tuhan, untuk mau berseru kepada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, tetaplah berdoa kepada Allah. Di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-8 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengatakan, percayalah kepadanya. Curahkanlah isi hatimu. Sebab Allah adalah tempat perlindungan kita.
Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mau berserah diri dan senantiasa hidup dalam ketaatan, kita akan mengalami ketenangan di dalam kehidupan. Kita mengalami pengharapan, sekalipun mungkin kita berada di tengah-tengah kesesakan, ketika kita mau tetap berseru kepada Allah. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari bersama-sama dari seruan ratapan Yeremia adalah bahwa pengharapan di tengah-tengah kesesakan terjadi ketika kita mau mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bersama-sama di bagian firman Tuhan dari ratapan pasal yang kedua ayat yang ke-19. Di situ dikatakan demikian. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yeremia mengatakan, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa batu yang keras sekalipun akan hancur ketika terus-menerus ditetesi oleh air. Demikian juga dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang berat yang kita alami, Yeremia menasihatkan kepada kita untuk kita tetap mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dalam bagian ini kita belajar bahwa Tuhan menghendaki kita untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Inilah yang Yeremia serukan kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu. Dalam situasi yang sulit yang mereka hadapi, Yeremia mendorong umatnya untuk terus mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu tahu bahwa mencurahkan isi hati itu tidak sama dengan berkeluh kesah. Mencurahkan isi hati itu tidak sama dengan menggerutu. Orang yang menggerutu biasanya mereka lebih senang ngomongin Tuhan ketimbang ngomongkan masalah mereka kepada Tuhan. Orang yang menggerutu biasanya akan curhat kepada temannya bahwa Tuhan itu tidak adil. Orang yang menggerutu biasanya akan bersifat egosentris. Dia mengatakan aku benar dan Tuhan salah. Orang yang menggerutu biasanya akan menuduh Tuhan. Tuhan itu diam saja dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Tetapi orang yang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan adalah orang yang akan berpusat kepada Tuhan. Orang yang merendahkan dirinya kepada Tuhan. Orang yang mau membawa dengan tulus seluruh pergumulannya tanpa mendikte Tuhan. Itulah orang yang menyerahkan isi hatinya kepada Tuhan. Orang yang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yeremia di dalam ratapan pasal yang kedua, ayat yang ke-20 dan seterusnya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ dikatakan demikian. Lihatlah Tuhan dan tiliklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi, terbaring di debu jalan, pemuda dan orang tua, darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka, tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Nah, saudara-saudara perhatikan, Yeremia mendorong orang-orang Yerusalem untuk mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tetapi Yeremia tidak menganjurkan untuk bangsa itu mendikte Tuhan. Perhatikan isi dari curhatan atau isi dari curahan hati orang-orang Yerusalem pada waktu itu. Mereka sungguh-sungguh dengan tulus membawa pergumulannya kepada Tuhan tanpa mendikte Tuhan. Itulah bagian dari mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur, kalau kita membaca Mazmur, kita akan banyak menemukan bagaimana pemazmur Daud berulang kali mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dalam banyak situasi, dalam banyak tekanan, dalam banyak peristiwa, pemazmur Daud selalu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bukan untuk mendikte Tuhan, tetapi untuk sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Jadi mari, dalam situasi yang terjadi sekarang ini,
dalam situasi pandemi yang kita alami, yang menyulitkan kehidupan kita, yang mungkin membuat kita berada dalam situasi yang tidak nyaman. Mari kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mari kita dengan kerendahan hati menyampaikan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Dengan tanpa bermaksud untuk mendikte Tuhan atau mengatur Tuhan. Tapi mari kita jujur mengatakan semua pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dan di saat kita mau mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, disitulah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita sedang datang pada pribadi yang tepat. Dan kita akan mendapatkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Itulah yang Tuhan janjikan, dan inilah yang bisa kita lihat juga dari pengalaman Yeremia ketika dia melihat Yerusalem sedang dihancurkan. Yeremia mendorong untuk orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem pada waktu itu, untuk mereka mau mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan tahu apa yang harus dikerjakan dalam situasi yang kita hadapi sekarang. Tuhan sungguh-sungguh tahu, Tuhan tuh sungguh-sungguh mengerti apa yang harus Dia lakukan. Karenanya tugas kita adalah menceritakan kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, mencurahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, dan menunggu supaya Tuhan bekerja di dalam setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika Yeremia menyampaikan ratapannya, tidak serta-merta Tuhan memberikan pertolongan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Tetapi Yeremia yakin bahwa ada pengharapan di tengah-tengah kesesakan. Ada pengharapan sekalipun mereka berada dalam situasi yang sulit. Tuhan juga melihat situasi yang terjadi dengan kita saat ini. Tuhan juga melihat situasi bangsa kita saat ini. Tetapi kita harus yakin bahwa ada pengharapan di tengah-tengah situasi yang sulit. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita sekalipun saat ini kita mengalami situasi yang berat. Percayalah kepada Tuhan dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Situasi yang sulit kadang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita berbalik dari kehidupan kita yang jahat kepada perubahan hidup yang semakin menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Situasi yang sulit dipakai Yeremia, dipakai Tuhan untuk menolong Yeremia menyadari kesalahannya, menolong bangsa Yehuda menyadari kesalahannya untuk berbalik kepada Tuhan. Mari menggunakan kesempatan ini untuk terus meyakini pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli dalam kehidupan kita. Mari katakan, Allah mengerti, Allah peduli. Mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah kita bergumul dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Dia adalah sebab Allah mengerti. Banyak perkara
sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita katakan pujian ini sekali lagi. Mungkin ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Banyak Ada banyak pergumulan yang sampai saat ini belum dijawab oleh tak Tuhan. dapat ku mengerti. Mungkin kita juga belum tahu mengapa segala pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini, Tapi satu hal, mari kita percaya. Mari kita katakan dalam kehidupan kita, yang ku simpan tidak ada satupun yang terjadi. Tiada satupun yang terjadi Allah mengerti, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. katakan Engkau Allah yang mengerti Tuhan. Allah mengerti, Engkau Allah yang peduli Segala persoalan di dalam kehidupan persoalan yang kita hadapi. Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri Akan pernah dalam setiap pergumulan kehidupan kami. dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Katakan dengan kesungguhan, Dialah Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, Sebab Allah mengerti. sekali lagi katakan sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu. Saat ini kami bersimpuh di hadapan, mengucap syukur karena Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Sejauh ini kami tidak pernah dibiarkan dalam pergumulan kami seorang diri. Dalam situasi penuh dengan kesesakan kami masih boleh punya pengharapan.
sebab Engkau Allah yang senantiasa siap sedia menolong kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa terus berpengharapan kepada Tuhan. Jangan biarkan iman kami menjadi lemah ya Bapa. Topanglah kehidupan kami dalam menghadapi setiap situasi yang saat ini terjadi di negara kami, di kota kami, bahkan dalam keluarga kami dan gereja kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Mari kiranya Engkau boleh melawat bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkarya atas para pemimpin kami. Engkau memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Kami berdoa dalam segala upaya yang dilakukan oleh pemerintahan untuk mengatasi situasi pandemi ini, supaya Tuhan Kau memberi hikmat. Demikian juga Tuhan, dalam proses untuk pemulihan ekonomi, Tuhan juga akan memberkati dan menolong. Kalau beberapa daerah termasuk kota kami Salatiga sedang bersiap untuk era new normal, Tuhan kami berdoa Engkau memberkati. Berkati para pemimpin kami dalam mengambil kebijakan. Berkati setiap masyarakat yang mulai beraktivitas, supaya kami tetap aman. Kami juga boleh tetap menjaga diri kami dan menjaga orang lain yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Mari ya Tuhan, Kau juga boleh turut campur tangan atas pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati persiapan kami juga untuk boleh mengadakan ibadah di gereja kembali. Tuhan akan menolong supaya setiap persiapan yang kami lakukan semuanya berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati panitia perancang, Tuhan memberkati panitia ibadah secara khusus, sehingga mereka boleh menyiapkan semuanya dengan baik. Dan ketika kami boleh bersama-sama kembali beribadah di gedung gereja ini, kami boleh beribadah dengan sukacita, kami boleh beribadah dengan rasa aman dan nyaman. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Kami juga berdoa biarlah umat-Mu di Gereja Baptis Indonesia Salatiga boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang nyata. Kami berdoa Tuhan memberkati pekerjaan kami, aktivitas hidup kami. Tuhan menolong kami. Kami berdoa Tuhan memberi kami kekuatan dan kesehatan. Engkau juga memberkati pergumulan kami. Kalau ada di antara kami yang kehilangan pekerjaan, kami berdoa Tuhan memberkati supaya ada pekerjaan yang baru yang boleh dikerjakan. Kalau kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang saat ini sedang berjuang untuk masuk ke sekolah baru di tahun ajaran baru, Tuhan juga menolong. Tuhan memberkati baik yang dari SD ke SMP maupun SMP, SMA. Dari SMA mau ke perguruan tinggi, Tuhan memberkati. Supaya semuanya Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang menyediakan berkat, Tuhan yang mencukupkan, dan Tuhan juga yang memberikan tempat pendidikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan tempat pendidikan yang kami miliki. Kami berdoa untuk PAUD Sankit yang pada tahun ini juga akan memulai ajaran baru. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mau pasrahkan semuanya. Kami mau panjatkan doa kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan berkat damai sejahtera yang dari Allah. Biarlah pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, dan juga karya Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.